Maaf Bapak Ibu, saya masih karyakan. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita sudah diberi kesempatan baru untuk kita boleh beribadah pada pagi hari ini, memuji Tuhan, khususnya mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita beribadah, tolong HP selalu diingatkan untuk di silent atau dimatikan. Kalau nggak bisa silent, dimatikan saja supaya tidak mengganggu ibadah kita pada pagi hari ini ya. Kita akan memulai. Saya silakan Bapak Ibu untuk ambil satu sejenak untuk mohon pimpinan dari Tuhan. Amin. Sudah untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian Allah Bapa hadir dalam bait suci. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu. Silakan duduk kembali. Nats yang mengawali ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Kita akan masuki doa pengakuan dosa. Kita menyanyikan satu buah lagu
Ku berserah pada Yesus. Untuk kita memohon pada Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Kita akan memasuki dalam pengakuan dosa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mau mengakui segala dosa-dosa kami, entah itu disengaja maupun tidak disengaja. Kasihanilah kami yang datang kepadamu ya Tuhan, untuk memohon pengampunan Tuhan. Ampuni segala salah-salah kami, sehingga kami boleh terus beribadah kepadamu, sehingga kami boleh terus memuji Engkau ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan sekali lagi salah kami. Segala puji syukur kami serahkan kepadamu. Kami serahkan segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu saja ya Bapa. Bapa, selanjutnya Kau pimpin ibadah ini sampai selesai. Kau berkati setiap kami ya Tuhan. Kau sucikan, kuduskan hati kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu pada pagi hari ini yang disampaikan oleh hamba-Mu, Guru Injil Andani. Berkati hamba-Mu ya Tuhan pada hari ini untuk berita
memberitakan firman-Mu. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah pada hari ini diambil dari Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta kita. Ya, kita akan menyanyikan pujian nomor 239, Orang yang Menanti Tuhan. Setelah ini nanti voice vokal group Vimas boleh mempersiapkan diri untuk persembahan pujian. Orang yang menantikan Tuhan, kekuatan bagaikan raja wali terbang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya penginjil Ang Daniel, kita akan mendengarkan vokal group voice key. Mas.
Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kini tiba saatnya kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Allah, kiranya Engkau saja yang beranugerah kepada kami, layakan kami, khususnya hamba-Mu dalam segala keterbatasan, untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan bahasa yang sederhana. Dan setiap kami yang hadir, biarlah hati kami boleh Tuhan jamah, Roh Kudus mempersiapkan hati kami, agar hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditabur benih kebenaran firman. Berkati waktu ini ya Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah menanti kedatangan Raja yang berbelas kasih, sebagai dasar firman Tuhan untuk ibadah kita pada pagi hari ini, terambil dari Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24 ayat 42 sampai 44. Injil Matius pasal 24 ayat 42 sampai 44. Firman Tuhan berkata, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari di mana Tuhan mau datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kami duga." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Ya, oke, nggak senewan kan ya? Bapak Ibu, sekarang saya sering senewan. Ya, apalagi kalau di tempat kerja, lagi ngobrol-ngobrol gitu, teman yang tadi ngobrol tiba-tiba dapat kabar di WA grup kantor, dia swab positif.
saya senewan. Ya, karena tadi deket gitu ya. Ya, tapi mau tidak mau belajar untuk menghadapi hidup ini dengan baik, ya, dengan benar. Karena itu apa? Ya, mau tidak mau, ya kita terus berserah kepada Tuhan, kita lakukan bagian kita, ya Tuhan lakukan bagiannya. Nah, kalau saya boleh tanya, kenapa? Siapa yang ulang tahun hari ini? Ada Lilin. Ini ngapain nih tiba-tiba ada Lilin? Satu lagi ya. Oke, ya kita memasuki minggu Advent pertama. Ya, Advent itu gampangnya adalah masa penantian. Ya, kalau para nabi, para murid ya itu menantikan kedatangan Mesias yang dijanjikan. Oke, nah, kalau kita bagaimana menyikapinya? Ya, kadang-kadang ya kita juga beradvent dalam tanda petik. Ya, beradvent dalam tanda petik. Ini sudah mau Natal. Ya, kalau yang oma-oma, kue apa yang aku bikin buat cucuku? Ya, yang muda-muda, mall mana yang aku tuju untuk berburu diskon? Ya, yang bapak-bapak bingung. Ya, karena harus ya sanggup gitu ya menyiapkan segala sesuatu untuk bayar semua. Ya, setuju tidak setuju, suka tidak suka, kadang-kadang kita terjebak dalam hal ini kan. Ya, Natal itu identik dengan hiruk pikuk kesibukan yang luar biasa. Sampai apa? Kita merayakan Natal, kita kehilangan Kristus. Karena kita sedemikian sibuk, sedemikian stres. Ya, tema kita hari ini menanti kedatangan Raja yang berbelas kasih. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ya kalau weekend itu yang saya suka walaupun saya harus mengorbankan, kadang-kadang mengorbankan keinginan saya untuk Sabtu itu kalau bisa bangun agak siang. Yaitu apa? Nganterin mama saya ke pasar. Ya, mama saya hobinya ke pasar. Kalau anak zaman sekarang bilang healing mama saya ke pasar cukup. Ya, dia itu di rumah lemes, tapi kalau diajak ke pasar, wih, berubah. Ya, sampai saya bilang mama saya umur 72 kalau nggak salah ya. Kalau di rumah itu lemes. Ya, kalau ke pasar berdua naik motor masih kuat ya. Kadang-kadang maaf, gamblok kayak anak monyet di belakang gitu ya. Saya gede kayak gini, mama saya kecil, ya gamblok gitu ya. Ya, kalau udah pulang dari pasar begitu, ya, pasar sayur, ya dia beli. Saya tanya, mama pusing nggak? Jawabannya selalu sama. Saya kalau ke pasar itu seger. Nyampe rumah lemes lagi. Ya, cuma satu hal yang saya kadang-kadang biasanya kalau mau ke pasar, kalau saya tidak ajak, mama saya kasih kode. Kayak kemarin, minggu lalu, dia kasih kode. Ya, dia panggil saya D. Entah dede atau badan gede. Ya, memang kalau di rumah saya anak paling kecil. Ya, anak paling kecil tapi badan paling gede. Ya, jadi waktu pulang kerja, saya datang, saya ketemu mama saya, dia kasih kode, D. Kemarin ikan asin terakhir. Ya, mama cuci, giliran dijemur, dimakan kucing. Sebetulnya tanpa dia harus jelasin, saya udah ngerti kode nih ya. Sabtu ke pasar. Bapak Ibu beli, sorry ya, bukan sombong. Mama saya itu beli ikan asin bisa 300.000. Dan pasarnya itu dia nggak mau pasar yang mahal. Rumah di daerah Citra, pasarnya Tegal Alur. Serius. Ya. Nah, cuma ada satu nih berkaitan dengan ini. Saya kalau mau ngajak mama saya ke pasar, saya nggak mau janjiin. Kecuali dia minta dijemput untuk ke pasar. Saya nggak mau janjiin. Karena bisa runyam serumah. Dia bangun jam 1. Kan oma-oma kadang-kadang bangun malam ya. Dia bangun jam 1, dia nggak tidur lagi. Nungguin mau ke pasar. Lu yang mau ke pasar kok sebenarnya satu rumah. Ya pokoknya dia nungguin. Mah kenapa nggak tidur? Gua takut kesiangan. Gua takut lupa ingetin lu gitu ya. Pokoknya kalau dia dulunya, makanya apa? Kalau selain mama saya bilang ke saya,
Saya datang, saya jemput. Kalau saya ngejanjiin saya nggak mau. Kalau saya datang aja. Ya bukan kayak Alkitab, oh bisa apa? Pak Daniel mau niru kayak Alkitab, Tuhan Yesus tiba-tiba datang. Bukan. Ya kalau kagak nanti panjang. Belum lagi apa? Pasar itu walaupun besar, parkiran mobil susah. Mau nggak mau naik motor. Yang takutnya apa? Pagi-pagi hujan kan? Ya repot juga. Ya. Nah, mama saya itu kalau mau ke pasar, dia benar-benar nunggu. Ya, dulu kami masih sering beli ikan di pelelangan Bapak Ibu. Ikan basah di pelelangan. Bawa apa? Bawa ember. Ya, bisa 2-3 ember. Pak mau jualan? Kagak. Itu emak saya hobi. Ya, mama saya hobi. Tapi yang ingin saya katakan bahwa apa? Mama saya itu kalau dijanjiin yang lain, dia nggak terlalu pusing. Tapi kalau dijanjiin mau ke pasar, wah, bisa panjang urusannya. Ya, kalau kita lupa kesiangan, siap-siap aja. Ya, kayak apa? Bikin kue, bantet gitu ya, bukan? Mama sakit? Enggak. Ya ada satu kesalahan. Ya, tapi Bapak itu kembali ke sini gitu ya. Saya berpikir begini, mama saya saja, ya menanti-nantikan kedatangan anaknya untuk bawa ke pasar gitu ya, sedemikian antusias. Mungkin juga misalnya ada oma, ada opa di sini gitu ya, kalau dijanjiin anak, itu kan ya, ada yang kayak mama saya. Kalau dijanjiin anak, gitu kan, ngarep ya. Nah, ini yang mudah-mudahan hati-hati janji sama orang tua ya. Ingat, ya orang tuamu lebih ganas daripada pacarmu. Ya kalau sampai dibilang anak durhaka nanti jadi maling kundang, repot. Ya kan? Ya, misalnya nih punya cucu dari luar kota janji ya, ama nanti hari ini minggu ini datang gitu ya, tiba-tiba nggak datang dan lupa kasih kabar. Rasanya bagaimana? Ada nggak mau ngalamin begitu? Rasanya kecewa. Ya kecewanya bagaimana? Ya kayak anak-anak sekarang, kamu nanya. Kecewa banget. Oke? Nah Bapak Ibu, kalau kita sebagai manusia, kalau ada orang yang janji, ya kita menanti-nantikan. Nah jadi pertanyaan adalah bagaimana sikap kita kepada Tuhan. Nah Tuhan memerintahkan untuk kita berjaga-jaga. Apakah kita menantikan? Ya, di sini Tuhan Yesus mengatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Satu hal yang kita perlu ingat, bahwa Tuhan Yesus pasti datang kembali. Amin? Amin? Amin. Ya, Tuhan Yesus pasti datang kembali. Dan yang perlu kita ingat, jangan kita menanti-nantikan bahwa Tuhan Yesus nanti akan datang kembali ya, kedatangan kedua kali. Dan ada satu kemungkinan juga. Kemungkinannya apa? Kita yang duluan dipanggil sebelum Tuhan Yesus datang. Betul? Betul nggak? Betul nggak? Nah kalau begini nggak jawab. Betul nggak? Siapa duluan? Saya nggak mau. Iya kan? Makanya percaya Tuhan Yesus nanti masuk surga? Mau sekarang ke surga? Tuh, inilah orang Kristen. Hidup di dunia susah, aku ingin bersama Yesus. Ya, nanti dulu gitu ya. Nah Bapak Ibu, ya satu, Tuhan Yesus pasti datang kembali. Oke, tetapi seandainya dia belum datang, kita sudah dipanggil, kita pun harus siap. Ya, nah di dalam Advent ini kita diajarkan untuk menantikan. Di situ dikatakan apa? Berjaga-jaga. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang, atau gampangnya kita juga nggak tahu kapan kita terakhir hidup dalam dunia ini. Ya, siapa yang menyangka? Ya, gempa yang beberapa waktu lalu itu sampai sekarang nggak salah 300 lebih kan. Saya merasakan 2 kali. Baru selesai makan siang. Ya di ruang guru. Saya tanya sama teman saya yang namanya Samuel. Sam, ini kayaknya gempa ya. Lagi duduk habis makan kayak ada yang narik gitu kan. Nah ternyata itu yang kecil.
Yang kedua lebih gede. Ya, kita di sini was-was. Saudara-saudara kita di Cianjur banyak yang harus mengakhiri hidupnya. Kita nggak tahu. Nah, di sini berkaitan dengan kedatangan Tuhan, nasihatnya apa? Berjaga-jagalah sebab kita tidak tahu. Saya mau tanya, yang hari ini di tas Bapak Ibu atau di saku jemaat, yang bawa kunci rumah atau kunci kamar siapa? Siapa? Bawa kunci rumah, bawa kunci kamar. Ya, Ibu kenapa bawa kunci rumah? Saya dari Jambi, jadi kalau mau pulang kan rumah dikunci tinggal buka. Oh, kenapa nggak doa aja Tuhan Yesus jaga? Ayo, kenapa nggak doa aja Tuhan Yesus? Aku mau ke gereja, ya Tuhan Yesus yang jagain. Ya enggak kan? Ya, tadi saya datang saya pertama loh paling rajin tuh. Ya, nanti Natal dapat permen ya. Saya lihat di depan, kemarin saya nggak memperhatikan. Tetapi tadi saya memperhatikan. CCTV-nya makin gede. Ya, kiri kanan ya. CCTV buat apa? Oh, buat jaga-jaga, bukan buat konten ya. Bukan buat konten kan, buat jaga-jaga. Ya, kita buat jaga-jaga supaya apa? Ya, kita nggak tahu orang jahat. Oke, nah di sini dikatakan apa? Ya, tetapi ketahuilah jika tuan rumah tahu pada waktu malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia akan berjaga-jaga. Ya, kita mempergunakan teknologi, mungkin bahkan tidak jarang ya. Termasuk keponakan saya. Keponakan saya punya workshop itu di daerah Cilengsi. Tapi dia jarang datang ke sana karena dia bisa pantau CCTV dari handphone. Ya, dia bisa mengatur dengan kecanggihan teknologi. Tujuannya apa? Untuk berjaga-jaga. Ya, karena kita nggak mau ya sampai kecurian. Ya, Bapak Ibu pernah ngalamin kecurian barang? Saya pernah. Sakit banget. Kecurian motor. Walaupun mungkin motornya nggak berapa, harganya nggak berapa, tapi rasa sayangnya, keselnya, jengkelnya. Ya, even kita asuransi, kalau namanya barang kita kecurian, kaget kan? Kesel kan? Ngurusnya ribet kan? Ya, nah di sini kita suruh berjaga-jaga. Nah, selanjutnya dikatakan apa? Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena perhatikan, Anak Manusia ya datang pada saat yang tidak kamu duga. Natal sudah lewat. Dan itu pun terjadi kan? Kalau kita lihat waktu orang Majus datang kepada Herodes, pertanyaan orang Majus apa? Di mana raja yang baru lahir? Herodes seperti apa? Seperti orang tak sambar petir kan? Hah? Ada raja yang baru lahir? Karena apa? Herodes itu gila kekuasaan. Ini ada saingan saya. Sampai dipanggillah para pemimpin yang ngerti. Ya, terus ditunjukin. Sampai akhirnya Herodes ingin, ya, katanya ingin menyembah, padahal ingin membunuh. Ini dilakukan. Karena apa? Karena nggak berjaga-jaga. Dan di sini kita melihat bahwa kalau kita ke atas dari perikop ini, di situ dikatakan, ya, sebab di ayat 37, sebagaimana halnya zamanmu, demikian pula hal berlaku pada kedatangan Anak Manusia. Ya, Tuhan Yesus mempergunakan atau mengambil contoh kehidupan Nuh. Ya, di sini dikatakan pada zaman Nuh, satu kehidupan yang membuat Allah sangat kecewa. Karena apa? Manusia sedemikian berdosa dan menikmati dosa. Ya, tapi bersyukur firman Tuhan mengatakan di tengah-tengah kondisi kehidupan di zaman Nuh seperti itu, ya, ada satu orang dan satu keluarga yang, ya, masih dalam anugerah Tuhan hidup mengikut Tuhan, yaitu Nuh. Nah, perjuangan Nuh untuk menaati Tuhan, untuk setia kepada janji Tuhan,
Untuk tetap di jalan Tuhan itu nggak mudah. Kalau kita baca, ya, dan banyak penafsir juga mengatakan, Bapak Ibu, Nuh itu belum pernah melihat hujan. Karena hujan itu ada di Kejadian pasal 2 dan nanti mulai lagi di Kejadian 7 ayat 4. Ya. Jadi Tuhan mengairi dunia ini masih pakai apa? Pakai embun, pakai kabut begitu. Dan di situ dikatakan apa? Nuh itu hidup di daerah Mesopotamia lah, perkiraan seperti itu, bukan di pantai. Dan disuruh membangun sebuah kapal yang besar, konon katanya itu 1 sampai 1,5 kali lapangan bola ukurannya. Dan waktu yang dibutuhkan, ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 120 tahun. Oke. Mungkin kalau Bapak Ibu sekarang, yang tadi saya ngomong ada salah satu ibu ya di depan, saya juga prihatin kenapa sekarang daerah Serpong ini tiap hujan banjir. Ya kan? Yang luar biasa. Ya itu pasti, kalau menurut saya salah tata kelola. Ya, kalau sekarang Bapak Ibu mungkin bangun perahu di depan, orang bisa maklum ya. Wah, ini satu nyindir pemerintah, yang kedua antisipasi. Lah ini Nuh, bayangin, ya. Kalau kita baca sepertinya Nuh cuma terus aja menukang gitu ya. Coba bayangin bagaimana pergumulan Nuh terhadap orang-orang di sekitar yang memang hidupnya udah bejat. Pasti dibilang apa? Nuh itu miring. Buat apa kamu bangun gini? Kalau sekarang mungkin orang mengatakan apa? Nuh, kamu mau buat kafe ya? Nuansanya bahtera ya? Mungkin kalau sekarang lah, kalau orang dulu. Dan ukurannya itu nggak main-main. Ya pasti Nuh selain capek, ya ada orang-orang yang meledek dia, membuli dia, ya mengolok-olok dia, mungkin Nuh dianggap orang gak waras. Dan Tuhan gak kasih tenggang waktu loh. Nuh, kamu kerjain ini nanti 100 tahun ya selesai, nanti baru hukumannya aku lakukan. Enggak diberikan. Contoh, saya pinjam. Sorry. Bapak Ibu, ini berat apa enggak? Kalau saya yang angkat. Enggak, saya kuat ngangkat ini? Belum tentu. Belum tentu. Kalau misalnya ada yang bilang, Pak Daniel, angkat gelas aqua itu. Berapa lama? Angkat aja. Sampai kapan? Sampai saya suruh turun. Kapan? Pak Daniel angkat aja. Saya kuat nggak? Bisa kuat, bisa enggak. Karena kan kalau mungkin setengah jam sudah mulai pegel kan? 1 jam, 2 jam. Ya dulu ada kalau nggak salah di Taman Anggrek itu ya, lomba berlama-lama berkuat-kuat pegang mobil. Ya, yang paling lama itu bawa pulang mobil itu. Tapi orang bisa berpikir selama-lamanya berapa hari. Dan ini Nuh menjalani dengan taat. Dan firman Tuhan mengatakan apa? Nuh melakukan seturut apa yang Allah perintahkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, enggak mudah untuk jadi anak Tuhan. Tetapi lebih enggak mudah lagi dalam Advent ini. Tuhan yang mau jadi anak manusia. Betul? Enggak mudah kita jadi anak Tuhan. Ya, coba deh, benar apa benar ini? Untuk berkat yang sama yang Tuhan berikan, kita seringkali lupa bersyukur. Tapi untuk pergumulan yang sama yang Tuhan izinkan dalam hidup kita terjadi, kita seringkali mengeluh. Betul? Coba, ada yang pernah sakit gigi? Bisa bersyukur nggak lagi sakit gigi? Gak bener ya. Lu nggak tahu gue sakit gigi, udah sakit gigi sombong lagi kan?
Ya kita mengeluh. Yang sakit satu kan, kita lupa masih ada yang lain ya nggak sakit. Ya, tapi kalau kita dikasih hidup, kita bersyukur nih. Kita seringkali lupa. Untuk pergumulan yang sama yang berulang, kita mengeluh. Bahkan kalau berulang, keluhan kita lebih kencang. Tapi untuk berkat, kesehatan, ya kita masih bisa lihat keluarga seperti saya, ya saya masih bisa ngantar mama saya ke pasar, gitu ya. Itu satu anugerah. Ya mama saya mah nggak suka ke mall, sukanya ke pasar, ya. Oke, itu anugerah. Nah, mari kita belajar. No, ya di tengah-tengah kondisi yang sulit. Tetapi di dalam anugerah Tuhan, Tuhan yang memberi perintah, Tuhan juga yang memampukan. Ini yang harus kita ingat. Di saat Tuhan memerintahkan kita, pada saat yang sama, anugerah Tuhan juga menyertai kita untuk memampukan kita. Nah, marilah kita belajar di tengah-tengah kita hidup mengikut Tuhan. Ya, kita juga mau mempunyai sikap yang terus menanti-nantikan Tuhan. Oke. Menanti-nantikan Tuhan bukan seperti ajaran-ajaran yang aneh. Yuk kita pergi ke satu tempat, yuk kita pergi ke gunung, yuk kita berpuasa, jangan melakukan hal-hal yang menurut kita duniawi. Ya, tetapi kita tetap menjalankan kehidupan kita secara normal dan kita tetap menjadi anak Tuhan yang terus waspada dan berjaga-jaga. Ya, seorang bapak gereja, tokoh reformator, ya Martin Luther ditanya begini, ya kalau Anda tahu besok Tuhan Yesus datang kembali, apa yang Anda lakukan hari ini? Martin Luther mengatakan apa? Karena dia orang Eropa, dia katakan apa? Saya tetap nanam pohon apel. Maksudnya apa? Saya tetap bekerja. Oke. Kalau kita kan kadang-kadang kalau saya tahu Tuhan besok datang, hari ini saya ngapain? Saya doa puasa gitu ya. Martin Luther mengatakan saya tetap kerja. Karena apa? Ya harusnya hidup kita adalah ya ibadah kita. Nah, mari kita belajar untuk apa? Mari kita belajar di masa Advent ini untuk kita tetap berjaga-jaga. Ya, kita nggak tahu seperti yang tadi saya katakan, ya. Natal, Yesus datang sebagai bayi untuk menjalankan tugas salib. Tapi itu namanya Advent. Ada juga yang mengatakan parusia, ya kedatangan juga. Yang kita nantikan saat ini adalah kedatangan Yesus. Ya, untuk menunjukkan bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Dan bagaimana kita terus aware, kita terus berjaga-jaga, kita terus waspada. Ya, waspadanya bukan nambah CCTV. Ya, nanti kita kerjasama dengan kamera-kamera tilang yang ada. Ya, Tuhan Yesus udah sampai mana? Bukan. Tetapi bagaimana sikap hidup kita? Ya. Yang kedua, kita juga perlu menghidupi iman kita. Apakah kasih kita, iman kita, pengharapan kita di dalam hidup kita, mungkin di tengah-tengah tahun ini atau 2 tahun ini kehidupannya lebih sulit. Apakah kita mau tetap belajar setia, mau tetap taat kepada Tuhan? Biarlah di masa penantian ini, di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah, kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengalami kasih Tuhan dan memperkenalkan kasih Tuhan kepada orang-orang lain, membagikan kasih. Ya, biarlah itu juga kita bukan jadi anak Tuhan yang tiap Natal minta hadiah terus sama Tuhan. Tetapi kita juga mau komitmen, ya kira-kira Natal ini hadiah apa yang bisa saya berikan kepada Tuhan.
Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita menantikan kedatangan Raja yang berbelas kasih itu dengan sikap hati yang benar, dengan tingkah laku yang berjaga-jaga, yang waspada, taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Segenap jemaat berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersehati menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk selalu berjaga-jaga, menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kami, baik menantikan Tuhan yang akan datang kedua kali maupun di dalam hidup kami selalu menantikan pertolongan Tuhan, kehadiran Tuhan, agar kami hidup dalam keintiman bersama-sama dengan Tuhan. Bapa, pada saat ini kami juga mau berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu di tempat ini, baik Pak Suto sebagai gembala dan keluarga. Tuhan memberkati di dalam tugas pengembalaan untuk jemaat di tempat ini, pelayanan dan keluarganya, untuk para pengurus aktivis yang ada, jemaat yang ada, Tuhan yang memberkati. Tuhan, jika ada di antara kami jemaat-Mu yang hari ini datang dengan pergumulan kesehatan, biarlah Tuhan juga yang memberikan kekuatan, pertolongan, kesembuhan kepada mereka. Jika ada mereka yang bergumul masalah pekerjaan, teman hidup, mungkin ada masalah belajar, Tuhan juga yang tolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberikan yang terbaik untuk setiap mereka. Tuhan, kami juga terus berdoa bersama dengan umat gereja-Mu yang lain. Kami membawa pergumulan khususnya untuk bencana alam yang terjadi alami oleh saudara-saudari kami di Cianjur. Tuhan, kami mohon belas kasihan khususnya Tuhan untuk wilayah-wilayah yang mungkin masih sulit terjangkau atau masih kurang memperoleh bantuan. Biarlah mereka juga boleh dapat diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan, dan untuk penanganan serta recovery, biarlah Tuhan pemerintah yang ada, biarlah boleh sungguh-sungguh untuk boleh memikirkan yang terbaik untuk pemulihan dari pasca bencana alam ini. Kami juga terus berdoa memohon khususnya Tuhan untuk tahun politik yang telah kami masuki, biarlah Tuhan tolong di tengah hiruk pikuk rencana pemilihan presiden. Biarlah Tuhan, kami terus memohon belas kasihan Tuhan, Tuhan yang memberikan keamanan, Tuhan yang memberikan ketenangan. Biarlah kami juga sebagai masyarakat kecil, gereja-gereja Tuhan, tetap dapat menjalankan kehidupan kami dengan wajar dan normal. Tuhan, jika ada niat-niat jahat dari kelompok atau golongan-golongan tertentu, kami hanya pasrahkan ke dalam kedaulatan-Mu saja. Bapa, inilah hidup kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami dapat
terus mengalami kasih Tuhan dan memperkenalkan kasih Tuhan di dalam dan melalui hidup kami. Ini seru doa dan permohonan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Selamatkanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang kiranya firman Tuhan yang kita sudah dengar pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, untuk kita selalu berjaga-jaga yang disampaikan oleh Guru Injil Angdan. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan ini dialaskan dengan firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Kita menyanyikan pujian persembahan dari KPPK nomor 347, yang pandai sembah ilmu. Ya, nanti doa persembahan dipimpin oleh Diakon Melisa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami sekali lagi Tuhan, untuk kami selalu boleh berdoa. Kami juga boleh mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan, persembahan pada pagi hari ini boleh berkenan kepada kami. Kau berkati setiap mereka yang ambil bagian pada hari ini Bapak, maupun mereka yang bersama. Biarlah persembahan ini dapat dikelola dengan baik untuk kemajuan gereja Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita akan mengakhiri pada kita doxologi. Nanti kita akan terima doa berkat dari hambanya Guru Injil Angdan. Oh
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Ya jemaat, silakan duduk. Ambil saat teduh jenak untuk mengucap syukur pada Tuhan. Selesai sudah ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi saya mohon jangan pulang dulu. Ada pengumuman yang disampaikan oleh Sekum. Saya silakan Jerry.